Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galfa Prastadia dengan NPM 23062648843. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 studi kasus. Yang pertama ada pengaruh struktur molekul terhadap sifat thermal dan mekanik backbone kaku. Untuk itu pengaruhnya Tg dan Tm naik, material kaku dan kurang ulet, backbone fleksibel, Tg rendah dan lebih elastis. Percabangan banyak, kristaliniti turun dan lebih lunak dan juga ulet. Lalu cross-linkingnya tinggi, Tg naik, kuat tapi rapuh, cross-linking rendah, itu sama dengan fleksibel dan elastis. Secondary bonding kuat, H-bond bipolar, itu sama dengan Tg dan stiffness-nya naik, ikatan lemah, itu sama dengan mudah melunak. Contoh polimer yang mewakili PET atau polyethylene tereplan, itu adalah struktur linear, ada cincin aromatik, ester atau ikatan dipolar. Morfologi semikristalin itu 30 kurang lebih 30 sampai 40%. Dampaknya Tg sekitar 70 Celcius itu cukup tinggi, Tm sekitar 250 Celcius, kaku, kuat tapi masih sedikit lentur. Oke, dilanjut dengan studi kasus yang kedua. Kenapa MFI sama tapi performanya berbeda? MFI hanya mengukur aliran pada kondisi tertentu, beban dan suhunya tetap. Dua material bisa punya MFI sama tapi distribusi berat molekul atau MWD-nya itu berbeda. Rheologi berbeda saat shear tinggi, tingkat entanglementnya antar rantai itu tidak sama. Itu yang menyebabkan supplier A dan B berperilaku beda saat injection molding. Di sini ada MWD, molecular weight distribution. Itu kondisi dampak pada aliran MWD sempit atau narrow, molekul seragam, itu air lancar, viskositasnya stabil gitu. Kalau MWD lebar atau broad, ada rantai panjang dan pendek, itu sama dengan shear thinningnya kuat tapi bisa menghambat aliran. Kemungkinan supplier B punya MWD yang lebih sempit atau aliran lebih konsisten. Supplier A mungkin punya banyak rantai panjang tapi hambatan flow-nya lebih besar. Entanglement atau kerapatan, ikatan fisik antara rantai. Entanglement itu dipengaruhi oleh berat molekul rata-rata, struktur rantai linear dan bercabang. Dampaknya itu entanglement tinggi itu meningkatkan viskositas leleh, lebih alirannya itu kurang optimal. Jika entanglement rendah, flow lebih mudah tapi bisa mengurangi kekuatan mekanik. Terus bahan supplier A mungkin punya rantai panjang dan entanglementnya tinggi sehingga menghambat flow. Supplier B punya entanglement yang lebih seimbang. Jadi untuk kesimpulannya, MFI sama tidak menjamin performa proses yang sama. Performa supplier B yang lebih baik bisa disebabkan oleh MWD-nya lebih sempit atau lebih terkontrol, kurva viskositas yang lebih rendah pada shear tinggi, entanglementnya lebih rendah atau lebih stabil. Konduktivitas elektronik pada elektron. Konduktivitas elektronik terjadi saat elektron atau hole bergerak melalui rantai polimer. Mekanisme ini tuh biasanya hanya bisa terjadi pada polimer terkonjugasi, yaitu polimer yang memiliki ikatan rangkap terdelokasi sepanjang backbone-nya. Cara kerjanya, lantai polimer itu mengandung ikatan tunggal dan rangkap bergantian. Elektron P dapat berpindah dari satu unit monomer ke lainnya. Jika didoping atau ditambah oksidator atau reduktor, jumlah karirnya itu meningkat atau konduktivitasnya naik. Contoh polyalin atau PAN, polypyrrol atau PPY atau polyacetylene. Lalu konduktivitas ionik pada polimer. Konduktivitas ionik terjadi saat ion positif atau negatif bergerak pada matriks polimer. Biasanya terjadi pada polimer elektrolit baik padat maupun gel. Cara kerjanya, polimer memiliki gugus polar atau jalur amorf tempat ion biasa bergerak. Ion berasal dari garam yang dipersisihkan gitu dalam polimer. Contohnya ada LiNa. Pergerakan ion itu nggak butuh backbone konjugasi tapi tergantung fleksibilitas rantai, free volume, dan mobilitas segmen. Contoh PeO dan ionomer atau nafion. Nah, kesimpulan singkatnya, konduktivitas elektronik pada polimer terjadi karena perpindahan elektron atau hole sepanjang sistem ikatan terkonjugasi. Konduktivitas ionik terjadi karena ion bergerak dalam fase amorf polimer yang fleksibel, polyalin atau terkonjugasi, menghantarkan listrik via elektron atau hole. PeOLi atau nafion itu mengantarkan via ion.
Terima kasih, nama saya Muhammad Nurul Wastadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.